Pemirsa, Senin 1 September 2025, situasi saat ini di Kota Medan sejak siang hingga sore hari ini kembali memanas. Ratusan masyarakat dan pengemudi ojol menggelar aksi unjuk rasa serentak di sejumlah titik Kota Medan yang strategis, termasuk kawasan Kesawan dan Polda Sumatera Utara. Massa menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari pencopotan Kapolda Sumatera Utara dan Kapolri, penolakan RKUHP hingga desakan kenaikan gaji guru. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan, kita sudah terhubung dengan reporter kami rekan Andre Permana yang sudah berada di depan Polda Sumut dan Resi Dabutar yang tengah berada di kawasan Kesawan. Pemirsa, kita akan mendengarkan aspirasi rakyat dan sambutan dari Kapolda Sumatera Utara terhadap demonstran saat ini. Maju lagi kawan-kawan, tiga langkah ke depan. Oke, silakan balik lagi dua langkah ke depan kawan-kawan. Masa aksi yang ada di seluruh Indonesia ini. Oke kawan-kawan, sebelum daripada kita menyuarakan daripada apa yang kita suarakan di sini, kita ada rangkaian. Oke, untuk itu maupun daerah Sumatera Utara. Kita mulai. Semua saya terima Pak, dan saya ambil dia, saya ambil ya, boleh saya tetap, mana aku kan, tetap, boleh tetap, tidak ada masalah. Kalau rekan-rekan sekalian, adik saya ingin datang, saya silakan datang, tetapi ini semua untuk keamanan dan pertumbuhan ekonomi. Karena sekalian mau tahu, mau baru tahu, pertumbuhan ekonomi kita di bulan akhir ini sangat menurun. Pertumbuhan ekonomi kita sangat menurun. Beras mahal. Sekarang kalau lihat pertumbuhan ekonomi cuma 4,3%. Dan inflasi kita itu 2,4%. Artinya sangat kecil sekali kita. Kita lihat bagaimana hubungan antara ekonomi dengan keamanan. Yang penting buat saya, rekan sekalian, saya ngecek namanya kebutuhan pokok dan penting lainnya. Subut, alhamdulillah puji Tuhan. Saya Kapolda yang mengungkap pelaksanaan tindakan tegas kepada anggota yang melanggar aturan sesuai Perkap Kapolri tindak pidana. Oke, baik, kita pegang kalau gimana, laksanakan. Ya, Bapak, jangan pegang komentar, laksanakan. Oke, ada satu bukti ya, saya saja. Gue diberi kamu. Nah, teman-teman media di resmi di sana ya. Nama-nama korban-korban kamu tadi, korban-korbannya kasihkan ke Brimop. Seluruh ya. siapa korbannya siapa? Siapa? Oke. Yang dua orang bebaskan, Pak. yang buat kita sendiri mempermalukan abang-abangan organisasi itu masih. Bagian bisa, saya nggak bisa lah. Kalau Pak Julian nggak respon, lapor saya. Yang pulang ayo. Kalau dia ada deh. Wah, naik Pak kalian. Selamat foto Pak. Pak Kapolda ada yang mau disampaikan Pak. Masuk. Perempuan melawan. Saya mau menyampaikan, jangan hanya masa aksi, tapi juga para medis dan kesehatan dilindungi. Kalau kami dari pihak kepolisian, kepada siapa lagi kami berlindung? Kami itu menganggap orang Bapak sebagai pelindung kami, tapi kenapa kami harus merasa takut dengan aparat kepolisian? Sepakat. Betul. Sepakat. Lindungi para medis. Pihak medis harusnya dilindungi. Kenapa kami malah harus
ikut dipukul kami. Harusnya bagaimana saudara-saudara kami yang di Indonesia? Tolong Bapak sebagai Kapolda sampaikan suara kami, aspirasi kami. Baik, sampaikan. Jadi rekam kan? Baik, saya sampaikan. Ya. Sampaikan ya Pak. Iya, Jangan udah bohong rekam. kami sebagai mahasiswa lagi. Supaya nggak mungkin bohong lah. Udah direkam, masih direkam. bahwa pertama Pak Polri adalah abdi utama dari Bapak juga di jabat bersumpah Pak. Bapak juga punya anak seperti Bapak bilang, Bapak anggap kami sebagai anak Bapak. Tolong dengarkan kami, sampaikan aspirasi kami. Oke, Kalau baik. bukan kami yang akan menjadi menggantung Bapak masa depan, siapa lagi Pak? Oke. Terima kasih Pak. Hati-hati, jangan. Ayo, hati-hati ya. Selamat belajar adik-adikku. Terima kasih, Pak foto Pak. Pak izin foto, Pak. Foto jadi bayangkan. Bapak foto lah, Pak. Oke, Pak gantian, Pak. Ya, oke, yuk. Gantian, Pak, gantian, Pak. Oke, ya, yuk, dari jalan. Ya. Katakan hidup mahasiswa Pak. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, ya, yuk, hati-hati ya. Untuk segera mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan institusional. Kemudian ada menuntut dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan pelatihan kepolisian dalam rangka mendorong reformasi Polri yang berorientasi pada perlindungan rakyat. Yang ketiga, mengusut tuntas tindakan represif aparat dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di Sumatera Utara, serta memastikan adanya proses hukum yang transparan. Yang keempat adalah mengecam dan menuntut penghentian arogansi kepolisian di media sosial dan khususnya sikap tidak etis terhadap tahanan aksi di Polda Sumatera Utara, karena hari ini masa aksi yang ada di seluruh Indonesia sedang dipropaganda. Kita tidak tahu asalnya dari mana, tapi yang pastinya kita meminta tuntutan itu untuk segera dihentikan. Mungkin bisa ditambahi. Oke, baik. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih terhadap rekan-rekan media gitu yang hari ini datang membersamai aksi mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Perlu kami sampaikan Ibu Bapak sekalian bahwa aksi yang hari ini kami lakukan terbukti tidak anarkis, terbukti tidak provokatif. Semua berangkat dari keresahan, semua berangkat dari tuntutan-tuntutan yang sudah kami rumuskan. Ada 4 tuntutan Pak, tadi sudah dibacakan. Saya pikir 4 tuntutan ini harus diakomodir ya. Kami desak Kapolda Sumatera Utara untuk mengakomodir ya tanpa terkecuali. Baik poin yang pertama untuk mundur dari jabatannya. Kami minta untuk itu. Silakan kami kembalikan. Bang, tadi kan ada desakan kepada Kapolda untuk mundur Bang. Kalau responnya seperti apa dan seperti apa kita menulis atau mendaftar data yang kita miliki soal kekerasan? Saya pikir ya masih ini ya bentuk pejabat-pejabat kita ya masih normatif. Silakan dinilai bersama ya. Bagi kami ini belum puas ya, bagi kami ini belum selesai. Tetap ini akan kami kawal ya. Tetap kami akan terus tagih janji-janji Kapolda yang hari ini sudah banyak sekali disampaikan ke kita. 4 tuntutan ini kalau tidak diakomodir ya kami pikir kami juga akan terus melakukan aksi-aksi serupa seperti ini ya, ini yang kami sampaikan. Bang, secara spesifik kenapa pengen Kapolda dicopot? Ya, bagi kami ini adalah pertanggungjawaban moral dan juga institusional. Itu yang kami sampaikan. Kalau dari kita sendiri, dari teman-teman ada nggak sih yang kena pidana Bang? Banyak dari mahasiswa, banyak dari STM, banyak dari elemen-elemen masyarakat yang lain. 4 tahanan mahasiswa USU yang kemarin ditahan di tanggal 26 itu tidak bersalah. Tapi mereka menjadi tahanan korban dari sweeping aparat yang terlalu berlebihan. Artinya ada tindakan pidana yang dikenakan dan sikap kita seperti apa dalam hal advokasi maupun tuntutan tadi kepada Kapolda, langkahnya? Terus kami kawal. Kalau memang kami tidak ada bentuk-bentuk advokasi ya seperti kami lakukan yang hari ini, aksi-aksi jalanan. Nah, kemudian komitmennya tadi dengan Kapolda sebenarnya seperti apa Bang? Termasuk juga terhadap orang yang masih ditahan. Komitmennya apa? Bagi kami komitmennya masih komitmen yang normatif. Sehingga memang harus kami tagih dan harus kami pastikan. Dan sedikit lagi, Dan harus dikawal. Pak Kapolda telah menyatakan komitmen untuk menindak tegas anggotanya, aparatnya yang telah melakukan tindakan represivitas khususnya terhadap mahasiswa dan masyarakat. Betul. Jadi ini kita tunggu Ini video akan kami sebar. tindakan tegas untuk jika perlu dicopot, jika perlu dipecat secara etik, secara institusional terhadap anggota-anggota personil polisi daerah Sumatera Utara. Oke, mungkin itu aja. Bang, satu lagi Bang. Berapa data kekerasan? Ahmad Bukhari Pane. Ini dari Ada data kekerasan nggak yang kita punya? Nanti kita sampaikan. Lebih lanjut. Makasih Pak. Makasih Pak. Pemirsa, mari kita mendengarkan laporan maupun aspirasi rakyat
dan sambutan Kapolda Sumatera Utara saat ini. Lanjut lagi kawan-kawan, tiga langkah ke depan. Oke kawan-kawan, sebelum daripada kita menyuarakan daripada apa yang kita suarakan, kita ada rangkaian. Oke, untuk itu maupun daerah Balongbala. Kita mulai. Semua saya terima Pak, dan saya ambil ya, boleh saya tetap, mana aku kan, tetap, kalau boleh tetap, tidak ada masalah. Kalau rekan-rekan sekalian, dari saya ingin datang, saya silakan datang, tetapi ini semua untuk keamanan dan pertumbuhan ekonomi. Karena sekalian mau tahu, mau baru tahu, pertumbuhan ekonomi kita di bulan akhir ini sangat menurun. Pertumbuhan ekonomi kita sangat menurun, berasa mahal. Sekarang kalau lihat pertumbuhan ekonomi kita di bulan Juli, Agustus itu sangat cepat, 4,3%. Dan inflasi kita itu 2,4%. Artinya sangat kecil sekali kita. Kita lihat bagaimana hubungan antara ekonomi dengan keamanan. Yang penting buat saya, rekan sekalian, saya ngecek namanya kebutuhan pokok dan penting lainnya. Subut, alhamdulillah puji Tuhan. Saya Kapolda ungkap masalah tindak tegas kepada anggota yang melanggar aturan sesuai perkap Kapolri tindak pidana. Oke, baik, kita pegang kalau gimana, laksanakan. Ya, Kami pegang komitmen Bapak. jangan pegang komitmen, laksanakan. Nyata Pak. Oke, ada satu bukti ya, masalah saya ini. Gue diberi kamu. Nah, Teman-teman media di rekam ya, di sana ya, nama-nama korban kamu tadi, korban-korbannya. Ya. Oke, Pak, yang dua orang Bebaskan, Pak. yang buat kita film mempermalukan abang-abangan tersebut saat itu. Bisa lah. Pulang ayo. Kalau nih, hati-hati. Naik Pak kalian. Pak Kapolda ada yang mau disampaikan Pak? Masuk. Perempuan lawan. Saya mau menyampaikan, jangan hanya masa aksi, tapi juga para medis dan kesehatan dilindungi. Kalau kami nggak berlindung kepada orang Bapak sebagai pihak kepolisian, kepada siapa lagi kami berlindung? Kami itu menganggap orang Bapak sebagai pelindung kami, tapi kenapa kami harus merasa takut dengan aparat kepolisian? Sepakat. Betul. Sepakat. Lindungi para medis. Pihak medis harusnya dilindungi. Kenapa kami malah harus ikut dipukul? Kami harus sebagaimana saudara-saudara kami yang di Indonesia. Tolong Bapak sebagai Kapolda sampaikan suara kami, aspirasi kami. Baik, sampaikan. Jadi rekam kan? Baik, saya sampaikan. Ya. Sampaikan ya Pak. Iya, Jangan udah masuk bohongi rekam. kami sebagai mahasiswa lagi. Supaya nggak mungkin bohong lah. Udah rekam, masih rekam. Bapak Maksudkan bahwa pertama Pak, Polri adalah abdi utama dari Bapak juga di jabat bersumpah Pak. Bapak juga punya anak seperti Bapak bilang, menganggap kami sebagai anak Bapak. Tolong dengarkan kami, sampaikan aspirasi kami. Oke, Kalau baik. bukan kami yang akan menjadi mengganti orang Bapak masa depan.
hati-hati, jangan. Ayo, hati-hati ya. Selamat belajar adik-adikku. Terima kasih. Pak foto Pak. Sini. Pak izin foto Pak. Foto dibayarkan. Bapak foto lah Pak. Oke, Pak gantian Pak. Ya, oke yuk. Gantian Pak, gantian Pak. Oke, ya, yuk, kita jalan. Ya. Katakan hidup mahasiswa, Pak. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, ya. Yuk, hati-hati ya. Bentuk segera Baik pemirsa, itu kita lihat kondisi lainnya. Kita beralih ke kondisi di daerah Kesawan saat ini kepada Bung Rey. Sejak siang, ratusan mahasiswa dan masyarakat mulai memadati pusat kota Medan. Masa aksi mendesak Kapolda Sumut mundur, bahkan meminta Kapolri ikut dicopot. Mereka juga mengecam dugaan tindakan represif aparat pada aksi sebelumnya dan menuntut evaluasi sistem pendidikan dan pelatihan kepolisian. Selain itu, kepolisian masa turut menyuarakan penolakan terhadap RKUHP, desakan pembubaran DPR, serta menuntut kenaikan gaji guru. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, Polda Sumut menurunkan 2.000 personil yang disebar di sejumlah titik aksi. Kebijakan yang mencekik rakyat, mereka hidup bermewah-mewahan, sedangkan kita sangat susah, ditindas, dirampas hak kita hidup dalam kantong kemiskinan, kesusahan. Padahal mereka berdiri dengan dunia. Sudah sepantasnya kita menguasai jalan ini. Ayo kawan-kawan, segera kita buat barisannya. Kupikir kita memang sudah seharusnya bergerak untuk melawan tiran yang ada di istana, kawan-kawan. Kita sudah lelah dipimpin oleh penguasa borjuis, kawan-kawan, yang selalu mengakomodir kepentingan modal, kawan-kawan. Siapa lagi yang mereka pentingin, kawan-kawan, kalau bukan pemodal itu? Indonesia yang masih kesempatan pada aksi kita sore ini tetap berada di barisan, kawan-kawan. Hujan turun tidak meredakan semangat kita, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan. Hujan badai kita tempuh, kawan-kawan, untuk meluapkan amarah kita pada hari ini, kawan-kawan. Jangan sampai ada kata hujan masa kita berhenti, kawan-kawan. Aku yakin kawan-kawan semua memiliki semangat juang yang tinggi, kawan-kawan. Kawan-kawan, angkat tangan kiri kita semua, kawan-kawan. Angkat tangan kiri, kawan-kawan.
kita nyanyikan buruh tani sekali lagi kawan-kawan. Angkat tangan kiri kawan-kawan. Tangan kiri kawan-kawan, angkat semua. Tangan kiri kawan-kawan, ini belakang. Kita petikkan perlawanan kita kawan-kawan. Tangan kirinya semuanya. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota. Tangan kiri. Bersatu padu rebut demokrasi. Bergabung kita dalam satu suara. Demi tugas suci dan mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera. Tangan kiri dan tinggi. Kesejahteraan masyarakat. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Hidup buruh. Hidup petani. Hidup nelayan. Hidup petani kampung yang melawat. Hidup segenap masyarakat yang tertindas. Kawan-kawan. Pemirsa, hingga sore ini aksi unjuk rasa masyarakat dan pengemudi ojol di Kota Medan masih berlangsung kondusif. Polda Sumatera Utara mengimbau masyarakat dan pengemudi ojol hingga peserta aksi ini untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi. Dan pemirsa, tim SIP Breaking News akan terus memantau dan memberikan laporan terbaru langsung dari lapangan. Tetaplah bersama kami di SIP TV.